Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Timur Tengah Utara. Berasa disalibi, Ketua Dewan Cabang Partai Gerindra Timur Tengah Utara, Eusabius Binsai, menyampaikan keberatan ke KPU atas proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati yang baru saja berlangsung. Ditemani sejumlah pengurus Partai Gerindra, kedatangan Ketua DPC Gerindra Timur Tengah Utara, Eusabius Binsai, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati, guna menyampaikan keberatan dan mempertanyakan mekanisme pihak KPU dalam proses penerimaan berkas pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja berlangsung. Di mana sebagai Ketua Definitif DPC Gerindra TTU, dirinya tidak dikonfirmasi dan dilibatkan dalam proses pendaftaran pasangan calon, padahal namanya masih tertera sebagai Ketua DPC Definitif di aplikasi Silon pencalonan. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan keaslian dan keabsahan penggunaan stempel partai pada proses pengurusan pencalonan paslon ke KPU. Pasalnya, stempel partai yang sah masih ia kantongi hingga saat ini. Karena itu ia meminta agar pihak KPU dapat memverifikasi kembali berkas dukungan pencalonan yang diserahkan Partai Gerindra tersebut agar bisa ditinjau kembali demi kebaikan marwah Partai Besutan Prabowo tersebut. Poin keberatan itu yang pertama, sampai sekarang itu saya masih Ketua DPC. Karena belum ada surat pemberhentian sebagai Ketua DPC. Lalu sebagai Ketua DPC itu nama saya justru pasti yang ada di Silon. Lalu bagaimana Silon itu bisa diterima oleh KPU tanpa tanda tangan saya? Hanya ditandatangani oleh sekretaris. Tidak ada upaya untuk menghubungi Bapak selaku Ketua DPC? Tidak ada. Sampai hari ini saya tidak dihubungi dalam kaitannya dengan penandatanganan dan juga soal verifikasi tentang ketidakhadiran saya. Sampai sekarang tidak ada. Lalu kemudian selain Silon, kita juga mempertanyakan keabsahan dari surat kuasa yang ada. Karena setahu saya SK itu kan diterbitkan oleh DPP dan disahkan oleh Kemenkumham. Bagaimana SK yang disahkan oleh Kemenkumham digagalkan oleh satu surat kuasa tanpa pengesahan dari Kemenkumham dan juga didaftar di daerah ini tanpa tembusan kepada saya sebagai ketua dan kepada Kesmompol sebagai lembaga pembina politik di daerah ini. Menanggapi hal ini, Ketua KPU TTU Petrus Uskono menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, pihak Partai Gerindra yang mendaftarkan pasangan calon saat itu sudah menyertakan surat kuasa yang sah sesuai dengan ketentuan PKPU 8 tahun 2024. Namun ia mengisyaratkan masih ada tahap verifikasi berkas yang ada dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, pihaknya akan mengambil keputusan yang sesuai aturan yang berlaku. Terhadap mekanisme atau prosedur yang kami lakukan itu adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang kami lakukan. Pak Ketua, ini ada sorotan terhadap KPU, di mana katanya tidak dilakukan semacam telekonferensi dengan yang bersangkutan untuk memastikan kehadirannya pada saat pendaftaran. Kalau terhadap langkah itu kami tidak lakukan karena teman-teman Gerindra yang mengaku sebagai pengurus Gerindra sudah menyertakan surat kuasa terhadap Pak Felix sebagai Ketua Partai Gerindra, sehingga kita tidak melakukan konferensi. Jadi surat kuasa yang digunakan itu sah ya? Secara aturan KPU itu sah? Ya, terhadap surat kuasa yang ada, ya kita diberi ruang melalui peraturan yang berlaku. Ada juga PKPU 8 juga, kemudian ada keputusan KPU RI kaitan dengan pedoman teknis pencalonan. Itu ada ruang untuk kita bisa menyatakan bahwa surat itu sah. Namun terhadap keabsahan surat itu, kami masih ada ruang untuk melakukan verifikasi. Melalui verifikasi itu, manakala kalau misal menemukan ada dokumen yang ternyata mencurigakan, kami akan melakukan klarifikasi kepada pihak yang mengeluarkan surat itu. Saat ini semua pihak menunggu langkah selanjutnya dari Ketua Definitif DPC Gerindra Timur Tengah Utara, Eusabius Binsai. Apakah akan ada langkah hukum atau upaya lain yang ditempuh masih menjadi tanda tanya.
Yang pasti konflik pada internal Partai Gerindra ini menambah dinamika menjelang pilkada yang semakin dekat. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT.